Oke, tadi video yang pertama masih di bab yang kedua, klasifikasi makhluk hidup ya. Tadi membahas mengenai apa itu benda mati dan benda hidup ya. Kemudian apa itu lingkungan? Lingkungan ada dua ya tadi. Nah, kita lanjut. Untuk klasifikasi makhluk hidup, kenapa sih harus ada klasifikasi? Jadi tujuannya untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup, ya. Untuk klasifikasi makhluk hidup itu dari kerajaan makhluk hidup itu ada 5. Ada 5 yang membedakan. Ada 5 kingdom atau 5 kerajaan. Yang pertama kerajaan Monera atau kingdom Monera. Kemudian ada makhluk hidup yang masuk ke kingdom Protista. Kemudian ada makhluk hidup yang masuk ke kerajaan Fungi atau kingdom Fungi. Kemudian ada kingdom Plantae. Kemudian ada kingdom Animalia. Itu ya, ada 5 kingdom. Kemudian untuk susunan takson. Nah, susunan takson atau klasifikasi, pengklasifikasian itu dari yang paling umum atau dunia atau kingdom. Kemudian lebih spesifik sampai ke spesiesnya. Jadi ada 7 ya, ada 7 tingkatan. Jadi ada kingdom, kemudian divisi atau filum, kelas, kemudian bangsa atau ordo, suku atau family, marga atau genus, kemudian jenis atau spesiesnya apa, kayak gitu. Jadi dari umum ke khusus atau dari bawah ya, dari bawah itu dari khusus yang lebih spesifik ke yang lebih umum. Itu ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya bisa dibedakan dari tingkatan taksonnya kayak gitu. Jadi dia lebih semakin mirip spesiesnya atau genusnya, berarti dia semakin kekerabatannya atau keluarganya itu semakin dekat kayak gitu. Kalau semakin umum berarti semakin jauh untuk kekerabatannya ya, kan kita bahas. Nah, kenapa sih harus ada klasifikasi? Jadi itu suatu cara yang sistematis yang dipelajari untuk melihat persamaan dan perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ya. Jadi taksonomi ya, ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang mencetuskan itu Carolus Linnaeus. Nah, jadi bapak taksonomi. Kisaran dari tahun 1707 sampai 1778 Masehi ya. Jadi menurut Bapak Linnaeus ini, untuk tahapan pengklasifikasian makhluk hidup, yang pertama ada identifikasi dari ciri-ciri makhluk hidup. Jadi bisa dilihat dari persamaan yang dapat diamati. Kemudian apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan dalam individu tersebut, bisa dipisahkan ke kelompok yang lain. Jadi yang pertama diamati adalah ciri morfologinya, persamaannya yang dapat diamati secara kasat mata dari luarnya. Bagaimana? Kayak gitu. Tuh ya. Jadi kemudian untuk urutan takson dalam klasifikasi seperti yang saya jelaskan di peta konsep tadi ya. Yang pertama dari ciri-ciri yang lebih umum ke yang lebih spesifik atau yang lebih khusus. Jika semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya, kayak gitu. Jadi kalau dari ciri-ciri morfologi atau dari tampilan luarnya itu banyak sekali persamaannya, berarti semakin dekat nih
kekerabatannya atau semakin dekat kekeluargaannya gitu ya tuh. Jadi sama dalam satu spesies, contohnya kayak gitu. Yang lebih spesifik. Nah ini ya. Jadi untuk contoh buatkan urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Contohnya kingdomnya itu masuk plantae. Plantae itu tadi tumbuhan ya. Kingdomnya masuk plantae. Kingdom plantae tumbuhan. Filumnya masuk ke spermatopita. Spermatopita itu tumbuhan berbiji ya. Kemudian kelasnya masuk Magnolopita. Kemudian ordonya Magnoliales. Kemudian familinya Magnoliaceae. Kemudian genusnya Micelia dan spesiesnya Micelia champaca. Kayak gitu. Jadi semakin ke bawah atau semakin kerucut ciri-cirinya semakin banyak persamaannya. Nah, itu satu spesies. Kalau semakin berbeda dan perbedaannya itu semakin banyak dan mencolok, itu berarti semakin jauh untuk kekerabatannya gitu. Ya. Nah, kemudian ada istilah namanya kunci determinasi. Nah, itu merupakan petunjuk yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Organisme itu makhluk hidup ya. Nih, contohnya kalau pada kunci determinasi pada daun bertulang belakang, tidak bertulang belakang. Oh, ini pada invertebrata ya. Itu contohnya bertulang belakang, tidak bertulang belakang. Invertebrata atau vertebrata. Kemudian kalau Pisces contohnya kulit memiliki kulit bersisik atau tidak bersisik, contohnya kayak gitu. Macamnya. Nah, untuk metode penamaan ilmiah atau sistem binomial nomenklatur ada dua kata nih. Jadi kata pertama menunjukkan genus, kemudian huruf pertama ditulis dengan harus huruf kapital. Nah, kemudian kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali dengan huruf kecil, yang ditulis dengan huruf miring atau di garis bawahi. Kalau ditulis tangan di garis bawahi aja gitu. Kemudian untuk klasifikasi tadi itu contohnya Oryza sativa kayak gitu. Oryza sativa, O-nya besar, Oryza sativa, S-nya kecil, miring gitu. Kemudian untuk klasifikasi makhluk hidup, nah ini manfaatnya untuk apa aja? Memudahkan mengenal makhluk hidup, memudahkan mempelajari makhluk hidup, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Ya. Lanjut. Nah, tadi setelah mempelajari tentang takson, sekarang perkembangan sistem klasifikasi. Jadi makhluk hidup itu dibedakan menjadi 5 kingdom. Yang pertama kingdom Monera. Kingdom Monera itu makhluk hidup bersel satu, uniseluler yang tidak memiliki membran inti. Nah, contohnya di sini bakteri, ini ya, bakteri. Jadi dia sangat sederhana. Bakteri itu tidak bisa kita lihat jika tanpa menggunakan alat bantu berupa mikroskop gitu ya. Jadi sangat sederhana. Dia tidak memiliki jaringan, tidak memiliki organ. Jadi hanya hidup dengan satu sel, jadi sangat sederhana. Nah, makanya dimasukkan ke dalam kingdom Monera. Kemudian ada lagi yang lebih di atasnya dari kingdom Monera atau lebih satu tingkatan lebih kompleks dari kingdom Monera adalah kingdom Protista. Nah, ini kingdom Protista walaupun bersel tunggal, ada juga yang multiseluler atau terdiri dari banyak sel. Jadi dalam satu makhluk hidup itu tidak terdiri satu sel saja, ada yang terdiri dari lebih dari satu sel. Contohnya adalah protozoa, kemudian ada tumbuhan ya.
Ini alga atau ganggang. Ini bukan termasuk tumbuhan ya. Protista itu hanya mirip seperti tumbuhan. Nah, ganggang ya, alga. Kemudian protista mirip jamur, contohnya protozoa. Gitu. Nih ya, kalau di sini ini contohnya Euglena, Paramecium. Itu protista mirip tumbuhan. Kemudian ada perkembangan sistem klasifikasi lagi yang ketiga lebih setingkat lebih tinggi lagi, yaitu kingdom fungi. Ini jamur-jamuran ya, ada fungi fungi itu ada yang makro, ada yang mikro. Kalau yang mikro itu yang tidak bisa kita amati tanpa alat bantu lup. Nah, ya karena kecil ya. Nah, contohnya jamur apa? Jamur yang nempel di badan, jamur parasit saprofit ya itu. Kemudian ada kingdom plantae. Kemudian di atas satu tingkatan di atasnya dari kingdom fungi itu kingdom plantae. Ya, plantae itu dunia tumbuh-tumbuhan. Jadi sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Nah, lumut ini masih belum memiliki daun sejati. Kemudian ada kingdom plantae itu macam-macam. Nanti saya bahas di WA group ya. Jadi kingdom plantae itu ada divisinya macam-macam. Ada lumut, ada paku, ada tumbuhan berbiji dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke kingdom yang terakhir, kingdom animalia. Animalia itu terdiri dari dua genus invertebrate dengan vertebrata. Dua divisi. Vertebrata, hewan yang memiliki tulang